Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Terima kasih atas waktunya karena Ibu-Ibu berkenan untuk hadir di pertemuan ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pra observasi atau plank 1, di mana pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan esok hari. Jadi sebelumnya saya akan membagikan modul ajar yang sudah saya siapkan untuk pertemuan esok. Silakan ibu-ibu bisa melihat langkah demi langkah dari modul ajar yang sudah saya siapkan. Jadi sekilas saya akan menceritakan keadaan kelas saya ibu-ibu. Jadi di kelas saya, di kelas 11C itu terdapat satu siswa yang sebenarnya bukan disabilitas, tetapi ketika pembelajaran siswa tersebut dalam memahami konsep matematika itu sedikit terlambat dibandingkan dengan teman-teman yang lain itu. Dan yang satu lagi ada juga siswi yang dia justru kebalikannya gitu. Jadi kalau tadi agak sedikit terlambat, yang satu lagi itu dia sangat istimewa, jadi sangat paham, bahkan 2 level lebih tinggi dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dari keadaan itu sejujurnya membuat saya kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas saya, karena pernah saya menggunakan metode pembelajaran secara langsung itu cukup bagus diterapkan kepada siswa yang kurang paham tadi, tetapi siswa yang kemampuannya lebih dibanding teman-teman yang lain itu dia merasa bosan. Nah, pada rancangan yang saya buat ini saya menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dengan metode jigsaw, di mana saya berharap untuk siswa yang slow tadi bisa terakomodir, bisa terfasilitasi, dan untuk siswa yang dia sudah cakap dalam pelajaran matematika juga bisa terfasilitasi. Nah, pada penilaiannya juga saya menggunakan observasi kelas, lalu di akhir saya melakukan latihan soal, yaitu saya menggunakan media kuisis. Karena selama ini ketika saya mengajar, siswa-siswanya itu sering ribut, justru mereka akan diam dan akan fokus ketika saya sajikan sebuah permainan seperti itu. Jadi saya berusaha untuk menyajikan rancangan pembelajaran seperti itu. Silakan ibu-ibu mungkin bisa dicek kembali, atau sekiranya ada masukan dari ibu-ibu semua, saya persilakan. Sedikit masukan ya Bu Rizky. Bu Niswa, silakan Bu Niswa. Perencanaan pembelajaran yang Ibu rancang ini sudah bagus. Namun sudah bagus dan sudah memfasilitasi kebutuhan siswa. Namun perlu dicek ulang terkait tahapan dalam pembagian kelompok Ibu. Karena pada metode jigsaw itu, sepahaman saya itu ketika dalam kelompok itu semuanya menjadi tim ahli, nggak hanya yang pandai saja menjadi tim ahli. Oh, jadi begitu. Oh, berarti mungkin pemahaman saya yang kurang ya, bagaimana Bu Novi? Apakah benar begitu? Jadi berarti nanti di modul ajar akan saya perbaiki kembali. Jadi untuk tim ahlinya itu, karena nanti kan kelompoknya terdiri dari 4 siswa gitu ya Bu ya. Jadi semua akan menjadi tim ahli untuk topik masing-masing begitu. Terus nanti mereka akan berkumpul sesama topiknya, lalu nanti mereka akan kembali lagi ke kelompok di awal. Iya ya baik. Nanti coba akan saya perbaiki di modul ajar saya untuk pertemuan besok. Ada mungkin yang lain ibu-ibu? Bu Novi, Bu Siwi? Udah, oke. Terima kasih Ibu. Saya berharap esok hari ibu-ibu semua bisa hadir di pembelajaran yang saya lakukan, bisa mengobservasi saya, sehingga nanti setelah kegiatan pembelajaran ibu-ibu semua dapat memberikan
umpan balik kepada saya untuk guna kemajuan saya yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu-Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang masih di luar kah hari ini? Iya. Ini yang nggak berangkat siapa? Nihil. Kemana? Nihil. Alhamdulillah. Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi kita akan belajar matematika bab terakhir, yaitu bab lingkaran. Menyambung dari materi sebelumnya. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling. Nah, hari ini kita akan belajar tentang panjang busur dan luas juring lingkaran. Ada yang tahu luas juring lingkaran itu apa? Gak ada. Ada yang pernah makan pizza nggak? Nah, jadi juring lingkaran itu bentuknya seperti pizza. Kalian makan pizzanya yang bentuknya apa? Iya. Yang lingkaran yang gitu kan? Lingkaran. Nah, biasanya kalau misalkan dibagi beberapa bagian. Jadi juring itu bentuknya seperti itu. Hari ini kita belajar dengan metode jigsaw ya. Jadi agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi kita akan belajar dengan metode pembelajaran jigsaw. Itu gimana? Jadi metode jigsaw itu adalah metode kooperatif di mana nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Baik, silakan Ibu kasih kesempatan untuk kalian mencari anggota kelompok ini satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Yuk silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah kebagian kelompok semua? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Semua sudah bagian kelompok ya? Sebelum nanti kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, Ibu akan tayangkan beberapa video pembelajaran tentang panjang busur dan juring lingkaran. Silakan disimak ya. Ini dinamakan busur AB. Bisa dipahami kan? Kalau kita teliti lebih jauh lagi, kita bisa temukan sini kelihatan ya hubungannya. Makin besar sudut pusatnya, maka makin panjang juga busur yang terbentuk. Jadi makin besar sudut pusat, Lalu maka bagaimana semakin cara panjang menghitung juga panjang ini? busurnya. Gini guys, tadi kan kita udah ketahui kalau busur ini bagian dari keliling lingkarannya. Terus panjang busur ini juga. Kalian sudah melihat video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti kalian akan berdiskusi berdasarkan LKPD yang Ibu bagikan.
ke tim ahli ketiga dan yang dapat nomor 4 silakan. Nah, oke sudah jadi tim ahli semua kan? Ya. Jadi nanti masing-masing tim ahli kalian akan berkumpul menjadi satu, gitu ya. Jadi yang tim ahli 1 berkumpul dengan tim ahli 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 dan seterusnya. Terus ngapain? Nah, ini tugas kamu adalah nanti mengerjakan atau berdiskusi sama-sama masalah 1. Dilihat masalah 1 sudah tahu kan? Ya. Jadi untuk tim ahli 2 nanti mengerjakan masalah 2, tim ahli 3 mengerjakan masalah 3 dan tim ahli 4 mengerjakan masalah 4. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, silakan kalian bergabung dengan tim ahli masing-masing sesuai dengan nomornya. Oke kan? Matiin Tan. Ini untuk yang bagian besar. Kalau yang iwan culik itu bedanya kalau ada hasil itu kulit luas nih itu ya, paham? Si tim ahli sudah selesai? Nah, sekarang saatnya kalian kembali ke kelompok masing-masing. Ingat, ketika nanti kembali ke kelompok masing-masing, tugas kalian sebagai tim ahli adalah menyebarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Jadi misal tim ahli 1 selesai, nanti akan berbagi kepada teman-teman anggota kelompok yang lain. Dan begitu sebaliknya. Paham ya? Jadi setiap tim ahli harus benar-benar paham tentang materi yang sudah diskusikan tadi, supaya nanti ketika menjelaskan ke temannya itu bisa. Paham ya? Oke, silakan kembali ke kelompoknya yang awal. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing belum? Sudah. Tadi kalian sudah jalan-jalan ke kelompok lain, sekarang sudah kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Jadi tugas kalian adalah berdiskusi kembali dengan kelompok awal kalian. Jadi kalian yang tadi sebagai tim ahli 1 akan menjelaskan materi kita ahli 1. Oke, silakan berdiskusi kembali. bisa jadi 45 dari situ. Ini panjang unsurnya jumlahnya itu ada Baik, untuk melatih pemahaman kalian, jadi kita akan bermain kuisis dulu. Jadi di sini nanti kalian akan belajar latihan soal terkait dengan materi yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, ini tugasnya per individu ya. Jadi nggak diskusi kelompok lagi, tapi per individu. Paham? Oke, silakan bisa join my quizzes, lalu masuk dan nanti akan kita mulai permainannya. Sudah masuk semua ya? Kita mulai permainannya. Siap-siap. Siap-siap. Diperiksa. 1, 2, 3.
Pak Mahiri, Mbak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pasca observasi terkait observasi yang sudah saya lakukan tadi. Jadi dari observasi tersebut, adakah ibu-ibu yang mungkin ada masukan atau ada yang perlu diperbaiki terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan tadi? Silakan. Bu Novi, silakan. Oke, pada hasil observasi tadi Bu, yang untuk perencanaan itu sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, khususnya itu pada saat pengerjaan soal kuisis, di mana perangkat yang muncul atau nama yang muncul itu adalah dari perangkat, bukan nama dari siswanya, sehingga menyulitkan nama-nama siswanya tadi Bu. Ya Bu, memang benar yang terjadi di lapangan seperti itu. Saya juga sudah beberapa kali melakukan penilaian dengan kuisis juga seperti itu, karena memang kalau mau memasukkan nama itu harus berbayar Bu. Jadi memang kendalanya seperti itu. Biasanya yang saya lakukan, mereka ketika nama itu muncul itu mereka akan mencatat. Nah nanti jadi nama yang muncul itu namanya siapa, nanti akan mereka berikan kepada saya. Memang terkait itu agak sulit dan cukup ya repot sayanya. Jadi mungkin nanti kedepannya akan saya perbaiki kembali atau mungkin melakukan cara penilaian dengan yang lainnya. Ada mungkin yang lainnya Bu Niswa atau Bu Sri? Terima kasih banyak ibu-ibu atas waktunya, saran dan kritiknya. Saya harap bisa membangun dan bisa saya jadikan pelajaran untuk pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.